Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami. Jadi hari ini kami akan membahas mengenai etika. Jadi etika itu gak hanya tentang perilaku kita dalam sehari-hari, tapi etika itu juga ada hubungannya nih dengan namanya bisnis. Jadi di setiap bisnis ataupun perusahaan itu ada yang namanya etika. Dan etika tersebut di perusahaan itu bisa kita sebut juga sebagai etika bisnis. Jadi hari ini kita akan membahas seputar etika bisnis. Tetapi sebelumnya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Sylvia. Nama saya Selvan. Nama saya Janisa. Nama saya Susanti. Nama saya Jocelyn. Nama saya Angel. Nama saya Ricardo. Nama saya Ricky. Nah, kita langsung masuk ke materi yang pertama. Jadi materi hari ini akan kita bawakan adalah berhubungan dengan etika profesi manajemen. Adapun contoh kasus yang kami gunakan adalah etika profesi manajemen yang ada pada perusahaan PT Toba Pluk Lestari Tbk. Kita mulai ya, standby ya. Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai, norma, dan prinsip moral yang digunakan untuk menentukan apakah suatu tindakan manusia baik atau buruk, benar atau salah, pantas atau tidak pantas. Dalam kehidupan sehari-hari, etika berperan sebagai kompas moral yang mengarahkan perilaku individu agar selaras dengan nilai sosial, hukum, dan kemanusiaan. Etika tidak hanya membahas tentang apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Contohnya, seperti seseorang tetap berkata jujur meskipun hal tersebut dapat merugikan dirinya sendiri, atau menghormati pendapat orang lain meskipun berbeda pandangan. Hal sederhana ini menunjukkan bahwa etika hadir dalam aktivitas sehari-hari dan berperan penting dalam membentuk sikap serta karakter seseorang. Etika profesi manajemen adalah kumpulan nilai, prinsip, dan standar moral yang mengatur perilaku dan tindakan seorang manajer atau profesional di bidang manajemen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Etika manajemen juga aturan, pedoman, dan juga nilai-nilai yang mengatur bagaimana seseorang manajer seharusnya bersikap dan bertindak saat menjalankan pekerjaannya. Etika ini membantu manajer untuk melakukan tugas dengan cara yang benar, jujur, adil, bertanggung jawab, tidak curang, serta tidak menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan. Dengan etika profesi, seorang manajer diharapkan bisa mengambil keputusan yang baik, memperlakukan karyawan dengan manusiawi, menghargai pelanggan, menjaga kepercayaan perusahaan, menjaga rahasia perusahaan, serta bertindak sesuai hukum dan norma yang berlaku. Jadi etika profesi manajemen memastikan pekerjaan tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada moral, keadilan, dan kebaikan bagi semua pihak yang terlibat. Oke, kita masuk ke jenis-jenis pelanggaran etika profesi dari manajemen. Yang pertama adalah pelanggaran yang berkaitan dengan tindakan perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Dalam konteks manajemen, setiap aktivitas operasional idealnya mempertimbangkan sustainability atau keberlanjutan, karena sumber daya alam bersifat terbatas dan harus dikelola dengan bijaksana. Namun dalam praktiknya, sering ditemukan perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan melalui pembuangan limbah ke sungai, mencemari udara lewat emisi pabrik, hingga menimbun limbah bahaya pada tanah tanpa pengelolaan yang benar. Selain itu, bentuk pelanggaran lain adalah eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, misalnya pembalakan hutan dalam skala besar, namun tidak didukung dengan rehabilitasi lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Ketika pohon ditebang terus-terusan, pemulihan kawasan ekosistem akan rusak, keanekaragaman hayatinya juga akan berkurang, dan masyarakat sekitar kehilangan sumber daya kehidupan. Lalu ada pelanggaran kedua yang berhubungan dengan aspek sosial, yaitu ketika perusahaan mengambil alih atau memanfaatkan lahan yang secara turun-temurun dikelola masyarakat lokal, atau ada tidak tanpa izin yang sah atau tanpa persetujuan yang adil.
Dalam proses bisnis yang ilegal, perusahaan wajib melakukan konsultasi publik, dialog terbuka, serta memperoleh persetujuan masyarakat, terutama yang terdampak secara langsung. Namun dalam banyak kasus di Indonesia dan negara berkembang lainnya, proses tersebut sering diabaikan atau dirasa tidak penting, sehingga hanya dilakukan secara sepihak. Ketika hak masyarakat tidak dihormati, konflik menjadi tidak terhindarkan. Masyarakat bisa kehilangan akses terhadap tanah, hutan, air, bahkan ruang hidup yang menjadi bagian dari identitas budaya mereka. Selain itu, ketidaktransparan dalam proses izin membuka peluang terjadinya intimidasi, kriminalisasi warga, hingga ketegangan berkepanjangan antara perusahaan dan masyarakat adat. Pelanggaran etika terjadi bukan hanya karena ada penguasaan lahan, tetapi juga karena nilai kemanusiaan dan keadilan tidak dijunjung. Lalu, pelanggaran ketiga terjadi ketika manajemen menggunakan posisi atau kekuasaan yang dimiliki untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, atau yang biasa kita kenal dengan KKN, namun dalam bentuk nepotisme. Penyalahgunaan wewenang dapat membentuk banyak hal, seperti menentukan proyek dengan vendor tertentu demi komisi pribadi, memanipulasi data laporan keuangan untuk menampilkan performa perusahaan seolah-olah lebih baik daripada realitanya, atau menggunakan fasilitas dan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Dalam organisasi, manajer memiliki kontrol dan pengaruh yang sangat besar terhadap pengambilan keputusan. Oleh karena itu, integrasi menjadi aspek yang sangat penting. Ketika wewenang digunakan di luar kepentingan perusahaan, maka keputusan yang dihasilkan tidak lagi objektif dan berpotensi merugikan perusahaan, serta stakeholder dan shareholder lainnya. Selain itu, penyalahgunaan wewenang dapat menciptakan budaya organisasi yang tidak sehat, memicu praktik KKN, dan yang akhirnya akan mengikis perusahaan tersebut hingga akhirnya menjadi hancur. Lalu, tingkat kepercayaan karyawan maupun publik terhadap perusahaan akan menurun. Keempat, kurangnya transparansi dan kejujuran, seperti menyembunyikan informasi penting dari masyarakat atau pemangku kepentingan. Contoh lainnya, warga tidak diberitahu soal pembuangan limbah pabrik dan baru tahu setelah air sungai berubah warna atau berbau. Yang kelima, mengabaikan tanggung jawab sosial perusahaan dengan hanya berfokus pada keuntungan ekonomi. Contohnya, perusahaan tetap beroperasi walaupun aktivitasnya merusak lahan pertanian warga, tapi tidak memberi ganti rugi atau bantuan apapun. Yang keenam, pelanggaran terhadap peraturan dan perizinan baik di bidang lingkungan, ketenagakerjaan maupun administrasi. Contoh yang dapat saya ambil dalam perizinan adalah mengenai perizinan gerak usaha. Ketika satu perusahaan ingin membuka pabrik di suatu wilayah, mereka harus mengurus banyak sekali izin. Mulai dari izin pengolahan limbah, izin produksi, izin pamflet, itu semuanya mereka harus izin. Tetapi yang namanya pengurusan izin ini tidak ada yang mudah. Kadang ada yang dipersulit, kadang ada yang dipermudah, tergantung seberapa kencang duit yang dikeluarkan. Kemudian, baik di lingkungan ini, pelanggaran ini bisa berupa pengelolaan limbah yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, tidak sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Kemudian, pelanggaran ketenagakerjaan ini bisa berupa yang dimana perusahaan tidak memperhatikan keselamatan dari karyawannya, seperti mengganti alat-alat safety, penggantian racun api, dan lain sebagainya yang mungkin dapat digunakan sebagai alat penanggulangan kecelakaan kerja maupun administrasi. Contohnya seperti pemanipulasian data. Yang ketujuh, mengabaikan keselamatan dan kesejahteraan karyawan termasuk kondisi kerja yang tidak layak. Ini juga bisa disebut dengan perusahaan tidak memenuhi apa yang seharusnya ia berikan kepada karyawannya. Itu dapat berupa pesangon, gaji, bonus, THR, dan lain sebagainya. Ada perusahaan yang hanya berfokus memberikan gaji pokok tanpa melihat upah-upah lainnya seperti bonus yang bisa sebagai suatu reward bagi karyawan tersebut yang sudah berhasil mencapai targetnya, ataupun pemberian
asuransi seperti BPJS. Ada juga perusahaan yang tidak memberikan BPJS kepada karyawan, padahal itu adalah salah satu hal yang diwajibkan oleh Menteri Ketenagakerjaan kita. Kondisi kerja yang tidak layak ini bisa juga seperti alat-alat keamanan yang sudah tidak layak pakai. Namanya pabrik itu kan pasti ada gedung-gedung tinggi, mesin-mesin berat, mesin-mesin besar yang dimana pengoperasiannya cukup sulit. Dan pada saat maintenance-nya itu memerlukan kita sebagai manusia, yakni karyawan, untuk masuk ke dalam mesin tersebut dan melakukan maintenance. Ada perusahaan yang tidak memperhatikan eh, alat-alat keselamatan tersebut yang mungkinnya nanti dapat menyebabkan karyawan tersebut mengalami kecelakaan kerja. Oke, masuk ke pembahasan sejarahnya. Jadi PT Toba Pulp Lestari atau sering disebut TPL ini awalnya bernama PT Indo Rayon Utama. Perusahaan ini didirikan oleh Sukanto Tanoto pada April 1983 di Persea, Sumatera Utara. Sebagai bagian dari April Group, mereka baru mulai beroperasi secara komersial di tahun 1989. Fokus utamanya adalah memproduksi pulp dan rayon serta mengelola perkebunan kayu eukaliptus lewat izin HTI. Namun, perjalanannya tidak selalu mulus. Sejak awal berdiri, TPL sudah menghadapi penolakan dari masyarakat adat dan warga lokal. Isu utamanya adalah konflik klaim tanah dan dampak lingkungan, yang akhirnya membuat operasional mereka sempat berhenti total pada tahun 1998 sampai 1999. Pada tahun 2001 barulah perusahaan melakukan restrukturisasi dan berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari. Langkah ini diambil untuk memperbaiki citra perusahaan sambil terus melanjutkan bisnis produksi pulp mereka hingga saat ini. Kasus PT TPL dari awal hingga saat ini. Kasus TPL yaitu PT Toba PUPP Lestari Tbk atau bahasa lainnya TPL merupakan salah satu konflik agraria dan lingkungan terlama dan paling kompleks di Indonesia, khususnya di wilayah Tanubata, Sumatera Utara. Tuntutan masyarakat lokal itu berupa tiga isu pokok. Yang pertama, pengakuan dan pengembalian tanah adat. Masyarakat menuntut pencabutan izin konsesi TPL di wilayah tanah adat yang telah mereka kelola secara turun-menurun, dengan konflik yang sering berujung pada kekerasan dan kriminalisasi terhadap pemimpin atau anggota masyarakat adat, seperti kasus penangkapan pemimpin adat, yaitu seperti penangkapan Sorbatua Sialagan. Yang kedua, penghentian kekerasan dan intimidasi. Masyarakat serta aktivis menuntut penghentian segala bentuk kekerasan, intimidasi, dan pengerusakan harta benda oleh pihak-pihak terkait perusahaan di wilayah konflik. Dan mereka menuntut untuk membebaskan tokoh-tokoh adat seperti Sorbatua Sialagan. Yang ketiga, penutupan atau pencabutan izin TPL. Puncak tuntutan adalah desakan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk mencabut izin hak pengusahaan hutan tanaman industri PT TPL karena dianggap menyebabkan krisis sosial ekologis berkepanjangan di Tanubata. Dan saya ingin menambahkan yang keempat, yaitu akses fasilitas publik. Pembukaan portal atau akses jalan yang selama ini ditutup perusahaan yang menghambat mobilitas masyarakat untuk bertani dan menyerap kemenyan. Ada dua dampak yang dihasilkan, dampak alam dan dampak sosial. Dampak alam di sini ada deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati. Hutan alam ditebang lalu diganti dengan hutan monokultur seperti eukaliptus. Akibatnya, keseimbangan ekosistem terganggu dan banyak tumbuhan serta hewan kehilangan tempat hidup mereka. Selanjutnya, krisis air dan kerusakan sungai tanaman eukaliptus dikenal menyerap air dalam jumlah besar. Penanamannya
dalam skala luas diduga menyebabkan banyak sungai dan anak sungai mengering. Hal ini tentu berdampak pada ketersediaan air bersih dan irigasi pertanian warga. Bencana ekologis yang terus berulang. Kerusakan hutan di daerah resapan air memicu banjir bandang dan longsor yang terjadi berulang kali, seperti yang dialami masyarakat di wilayah Tapanuli Raya. Pencemaran lingkungan. Diduga terjadi pencemaran dari limbah pabrik yang menurunkan kualitas air dan udara. Dampaknya terasa langsung pada kesehatan masyarakat serta menurunnya hasil perikanan. Yang kedua, dampak sosial. Konflik agraria yang berkepanjangan. Banyak terjadi sengketa lahan antara perusahaan dan masyarakat adat maupun warga lokal. Konflik ini sering berlarut-larut bahkan berujung pada kekerasan. Perpecahan di tengah masyarakat. Program CSR, perusahaan diduga justru memecah masyarakat karena tidak merata sehingga menimbulkan kecemburuan sosial dan melemahkan rasa kebersamaan. Kriminalisasi warga. Masyarakat adat yang berusaha mempertahankan tanah leluhur mereka kerap didiskriminalisasi dengan tuduhan merusak atau menduduki kawasan hutan. Yang terakhir, menurunnya kesejahteraan dan nilai budaya. Kerusakan lingkungan berdampak pada turunnya pendapatan dari sektor pertanian dan perikanan. Selain itu, nilai-nilai adat dan hubungan harmonis antar manusia dan alam ikut terancam bahaya. Solusi yang ditawarkan oleh PT TPL yang pertama adalah klaim kepatuhan regulasi. TPL menyatakan seluruh operasional dilakukan sesuai dengan izin, sesuai dengan peraturan pemerintah dan juga dokumen AMDA. Yang kedua adalah pengolahan berkelanjutan. Perusahaan PT TPL mengklaim menerapkan sistem tanam panen berkelanjutan serta melakukan penilaian HCC dan HCF untuk menjaga kelestarian lingkungan. Yang ketiga, program CSR dan kemitraan. TPL menjanjikan kontribusi 1% dari pendapatan bersih dan kerjasama dengan petani lokal, meski pelaksanaannya masih menuai konflik. Yang keempat, dialog dan mediasi. Perusahaan menyatakan terbuka untuk berdialog dan menyelesaikan konflik melalui jalur mediasi. Oke, saya di sini akan membahaskan solusi yang ditawarkan oleh pemerintah. So, yang pertama itu peninjauan dan pengakuan hutan adat. Jadi peninjauan dan pengakuan hutan adat itu merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak mereka atas wilayah yang telah dikelola secara turun-temurun oleh mereka. Jadi pengakuan ini dituangkan melalui peraturan daerah atau perda yang secara hukum melindungi masyarakat adat. Namun, meskipun aturan itu tidak ada, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi banyak sekali kendala. Salah satu masalah utama adalah proses pemetaan dan pengambilan wilayah adat yang berjalan lambat, seperti yang terjadi di Natuna. Wilayah adat yang seharusnya dikembalikan kepada masyarakat masih tumpang tindih dengan wilayah konsesi perusahaan. Akibatnya, masyarakat adat belum sepenuhnya dapat mengelola tanahnya sendiri, meskipun negara itu telah mengakui hak mereka secara hukum. Kemudian yang kedua,
penyelesaian konflik agraria. Jadi konflik agraria terjadi akibat tumpang tindih kepemilikan dan penguasaan lahan antara masyarakat adat, perusahaan, dan negara. Konflik ini sering menimbulkan ketegangan sosial, ketidakadilan, bahkan kriminalisasi terhadap masyarakat yang mempertahankan wilayahnya. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah didesak untuk membentuk suatu tim verifikasi dan identifikasi. Tim ini, di mana tim ini bertugas untuk memeriksa data kepemilikan lahan, menelusuri sejarah penguasaan wilayah, serta memastikan siapa pihak yang paling berhak atas tanah tersebut. Dengan adanya tim ini diharapkan konflik agraria dapat diselesaikan secara adil, transparan, dan tidak merugikan masyarakat adat. Kemudian di yang ketiga, tindakan penegakan hukum atau GAKHUM. Seperti yang kita tahu, setelah terjadinya bencana ekologis yang baru-baru ini, yaitu banjir, di sejumlah wilayah Sumatera, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum mulai melakukan tindakan hukum. Bencana tersebut diduga berkaitan dengan kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri, seperti pembukaan hutan secara besar-besaran dan sistem tanam monokultur. Hingga akhir tahun 2025, sebanyak 11 subjek hukum termasuk PT-TPL telah dipanggil untuk dimintai pertanggungjawaban atas dugaan peran mereka dalam menyebabkan kerusakan lingkungan ini. Jadi langkah ini menunjukkan bahwa negara mulai bersikap lebih tegas terhadap pelanggaran lingkungan dan tidak lagi membiarkan kerusakan terjadi tanpa pertanggungjawaban hukum. Dan untuk yang keempat, rekomendasi pembentukan PT-TPL. Jadi sebagai respon terhadap konflik yang terus berlangsung dan dampak lingkungan yang semakin parah, jadi Gubernur Sumatera pada November 2025 menyatakan akan mengeluarkan surat rekomendasi kepada pemerintah pusat untuk menutup PT-TPL. Selain itu, perusahaan juga diminta untuk menghentikan sementara aktivitas penanaman di wilayah yang masih berkonflik. Langkah ini diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat yang terdampak, sekaligus untuk mencegah kerusakan yang lebih luas lagi. Rekomendasi tersebut itu menunjukkan adanya sikap tegas dari pemerintah daerah bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan kelestarian alam dan hak hidup untuk masyarakat. Oke, boleh di next. Lantas, bagaimana akhir keputusan dalam kasus PT-TPL? Hingga saat ini, Desember 2025, belum ada putusan hukum final atau yudisial yang secara resmi mencabut izin usaha dan menghentikan seluruh operasional dari PT Toba Blok Lestari secara permanen. Untuk status kasus TPL pada akhir tahun 2025, kami rangkum dalam beberapa poin. Yang pertama, status hukum perusahaan. Status hukum perusahaan. Izin konsesi PT TPL masih berlaku. Keputusan terakhir dari Menteri LHK dengan nomor SK 682 Men LHK Setjen HPL 09/2019. Yang kedua, status konflik. Konflik agraria dan sosial masih berlarut-larut. Dengan adanya laporan penyerangan dan kekerasan terhadap masyarakat adat yang masih terjadi pada September 2025. Bahkan pada tahun ini ada dugaan penculikan ataupun penangkapan tidak berdasar kepada salah satu ketua adat yang menyebabkan sekelompok orang melakukan aksi demonstrasi. Yang ketiga, langkah pemerintah atau eksekutif. Langkah terpenting adalah rekomendasi penutupan yang akan diajukan oleh Gubernur Sumatera Utara kepada pemerintah pusat atau Presiden atau KLHK. Keputusan akhir penutupan atau pencabutan izin berada di tangan pemerintah pusat dan harus melalui proses administrasi serta mempertimbangkan aspek hukum, sosial, ekonomi, atau ketenagakerjaan. Di poin keempat, membahas tentang status kasus pidana warga yang tertulis bahwa beberapa perkara yang menjerat masyarakat adat, khususnya tuduhan mendudukin atau merusak tanaman perusahaan, sudah sampai ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung dan keputusan cenderung menangkan kepentingan perusahaan. Hal ini penting digarisbawahi karena menunjukkan bahwa konflik
agraria yang sifatnya struktural dan historis justru dipersempit menjadi perkara pidana individu. Warga tidak dilihat sebagai komunitas adat yang memiliki hubungan turun-menurun dengan wilayahnya, tetapi sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri dan dianggap melanggar hak perusahaan. Artinya secara yudisial, negara masih lebih mengakui legalitas izin formal perusahaan dibandingkan klaim masyarakat adat atas wilayah yang disengketakan. Karena wilayah adat tersebut belum diakui secara hukum negara, maka ketika warga bertahan di ruang hidupnya sendiri, mengelola tanah, berkebun, atau tinggal di sana, tindakan itu justru dibaca sebagai pelanggaran pidana. Dalam kondisi seperti ini, hukum pidana bekerja dengan logika yang sangat formal. Siapa yang punya izin dianggap sah, sementara siapa yang tidak punya dokumen resmi dianggap melanggar, tanpa mempertimbangkan konteks sejarah, penguasaan tanah, dan relasi ketimpangan kekuasaan antara perusahaan dan masyarakat adat. Contoh seperti kasus Sorbatua Silanggan pada tahun 2024 sampai 2025 menunjukkan pola ini dengan jelas. Konflik agraria yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme pengakuan hak, dialog, dan penyelesaian sengketa tanah justru dibawa ke jalur pidana dengan warga sebagai pihak yang paling dirugikan, baik secara hukum, sosial, maupun psikologis. Nampaknya bukan hanya pada individu yang dipidana, tetapi juga pada komunitas secara keseluruhan. Progres hukum menciptakan rasa takut, tekanan, dan pembungkaman sehingga warga enggan mempertahankan haknya karena khawatir berhadapan dengan aparat dan sistem peradilan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa hukum pidana dalam kasus TPL lebih berfungsi sebagai alat pengendalian konflik, bukan sebagai sarana penyelesaian akar persoalan selama hak masyarakat adat belum diakui secara tegas dan menyeluruh. Jalur pidana akan terus menjadi ancaman bagi warga meski konflik strukturalnya sendiri belum benar-benar diselesaikan oleh negara. Jadi untuk kesimpulan secara garis besar, pada akhir 2025, kasus ini masih berada pada titik krusial, di mana pemerintah daerah telah mengajukan rekomendasi penutupan, namun keputusan akhir dari pemerintah pusat yang bersifat administrasi dan keputusan yang mengakui hak-hak masyarakat adat yang bersifat yudisial masih ditunggu. Dan simpulkan, Jan. Oke, dari penjelasan yang telah diuraikan dari teman-teman dan dari saya sendiri tadi, jadi pemaparan dari etika profesi manajemen dari studi kasus PT Toba Pop Lestari dapat disimpulkan bahwa etika dalam manajemen tidak bisa dilakukan hanya sebagai konsep teoritis, karena merupakan tanggung jawab nyata yang harus diterapkan dalam setiap kegiatan perusahaan. Pelanggaran etika dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari kerusakan lingkungan, pelanggaran hak masyarakat adat, penyalahgunaan wewenang, kurangnya transparansi, pengabaian tanggung jawab sosial, hingga pelanggaran perizinan dan keselamatan kerja. Semua bentuk pelanggaran ini menunjukkan bahwa ketika orientasi perusahaan hanya terfokus pada keuntungan ekonomi, maka nilai moral dan kepentingan publik sering terabaikan. Melalui studi kasus PT TPL, kita belajar bahwa dampak pelanggaran etika tidak hanya terbatas pada kerusakan lingkungan, tetapi juga menciptakan konflik sosial berkepanjangan yang menjadikannya hilangnya ruang lingkup masyarakat, serta melemahnya kepercayaan publik terhadap perusahaan dan pemerintah. Meskipun telah ada upaya penyelesaian terbaik yang dikeluarkan dari perusahaan maupun pemerintah, proses perbaikan masih membutuhkan komitmen yang kuat, transparansi, serta keberpihakan yang adil bagi masyarakat yang terdampak. Oleh karena itu, penerapan etika profesi manajemen menjadi fondasi penting dalam operasional perusahaan. Etika harus hadir dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan bisnis, hingga relasi dan lingkungan masyarakat. Yang artinya, bagian CSR dari perusahaan tidak boleh redup atau tidak boleh mengambil sisi. Perusahaan yang mampu menjunjung etika ini tidak hanya memperoleh laba, tetapi juga keberlanjutan, kepercayaan, legitimasi sosial dalam jangka panjang. Dari kasus ini, kita harapkan perusahaan-perusahaan dapat lebih kritis, sekaligus lebih sadar bahwa manajemen yang baik bukan sekadar mengelola sumber daya, tetapi juga